Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayuhal mustami'un al-kiram, selamat bersua kembali dengan saya Fakih Usman di channel kesayangan kita, channel Mata Hati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membincang-bincangkan atau membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita seorang muslim, yaitu tentang sholat. Dan kita akan memfokuskan pokok bahasan kita, yaitu tentang sholat berjamaah. Kita awali dari tentang pengertian. Apa sih sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan salah satunya bertindak sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Lawan dari sholat berjamaah atau kebalikan dari sholat berjamaah adalah sholat munfarid, yakni sholat yang dilakukan secara sendirian. Jadi kalau kita sholat bersama-sama disebut sholat berjamaah, sedangkan kalau sholatnya sendirian saja disebut sholat munfarid. Lalu apa hukum dari sholat berjamaah itu sendiri? Menurut jumhur ulama bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad yaitu sebuah keutamaan yang sangat ditekankan atau diprioritaskan untuk dikerjakan. Tidak sekedar sunnah biasa, akan tetapi sunnah mu'akkadah, yaitu sebuah keutamaan yang sangat ditekankan atau diprioritaskan. Orang Jawa bilang itu harus dipen-penke, Kemudian kita masuk ke sholat-sholat apa saja yang diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah. Ada beberapa sholat yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola. Yang pertama adalah sholat fardu atau sholat wajib maktubah atau 5 waktu sehari semalam, yakni sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Yang kedua adalah sholat jumu'ah, di mana sholat jumu'ah ini adalah sholat yang dilakukan setiap hari Jumu'ah sebagai pengganti sholat zuhur. Jikalau seseorang itu berhalangan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, maka dia kembali mengerjakan sholat zuhur. Lalu yang ketiga adalah sholat Aidain, yaitu sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu disunnahkan untuk berjamaah. Yang keempat adalah sholat kusufain, yakni 2 sholat gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi setiap kali ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sebagai orang yang beriman disunnahkan untuk mendirikan sholat gerhana. Lalu yang kelima adalah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Yaitu sholat meminta hujan di saat kering kerontang atau musim kemarau panjang. Sebagai insan beriman itu disunnahkan untuk menjalankan sholat istisqa. Lalu yang keenam yang juga diutamakan untuk berjamaah adalah sholat janaiz atau sholat jenazah. Jikalau ada saudara seiman yang wafat, maka
kewajiban seorang muslim adalah sholat jenazah, entah itu bisa hadir atau sholat jenazah secara ghaib. Kemudian kita masuk ke tentang syarat sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum, maka kita bahas dulu ketentuan imam. Apa saja ketentuan imam? Di antaranya adalah tidak mengikuti gerakan dan bacaan orang lain. Jadi seorang imam itu tidak mengikuti gerakan dan bacaan orang lain, alias tidak sedang menjadi seorang makmum yang berimam pada orang lain. Jadi harus mandiri. Yang kedua, harus laki-laki. Kecuali kalau makmumnya itu perempuan, maka imamnya pun boleh seorang perempuan. Itu ketentuan imam. Lantas apa kriteria imam? Kita lihat kriteria seorang imam. Hendaklah seorang imam itu yang lebih tartil dalam hal bacaan Al-Qur'annya. Lebih tartil dalam hal ini adalah dia lebih bisa membaca Al-Quran, lebih fasih, syukur lebih banyak hafalannya tentang Al-Quran ya. Kemudian yang kedua adalah dipilihkan yang lebih faham tentang sunnah Rasul atau tentang hadis-hadis Nabi. Dia itu lebih faham. Jikalau tentang Al-Qur'annya itu sepadan, maka dilihat siapa yang lebih paham tentang sunnah Rasul. Lalu yang ketiga adalah lebih dahulu berhijrah. Ya, siapa yang lebih dulu berhijrah? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini sekarang sudah tidak ada, karena itu untuk para sahabat di zaman Nabi atau tabi'in di zaman itu ya. Tentu saja yang berhijrah ini adalah sahabat ya. Jadi tidak sampai ke muttabi atau tabi'in. Apalagi zaman sekarang ya. Kemudian kriteria berikutnya adalah siapa yang lebih dahulu merasuk agama Islam ya. Siapa dulu yang bersyahadat dan masuk agama Islam, maka dialah yang lebih diutamakan sebagai seorang imam. Dan kriteria yang lain atau berikutnya adalah yang lebih tua usianya. Siapa di antara para jamaah itu yang lebih tua usianya, jikalau kemampuan Qur'annya sama, kemampuan sunnah Rasulnya sama, lebih dulu berhijrah, atau di saat itu kalau sekarang ini dieliminir ya, dan mungkin Islamnya mulainya bareng-bareng ya, maka diambil siapa yang lebih tua usianya. Ini kriteria seorang imam. Lalu bagaimana dengan makmum? Adakah ketentuan seorang makmum? Wow, ada ya. Ketentuan makmum juga ada. Yang pertama itu, seorang makmum itu harus berniat untuk menjadi makmum ya. Kalau imam tadi nggak ada niatan jadi imam, tapi kalau makmum harus ada niat menjadi makmum, karena dia itu mengikuti orang lain, itu harus diniati. Yang kedua, dia mengikuti gerakan imam. Jadi apa yang dilakukan imam itu diikuti gerakannya, tidak menciptakan gerakan sendiri, sehingga tidak boleh mendahului gerakan imam, karena dia itu sifatnya mengikuti. Bareng imam saja tidak boleh, apalagi mendahului imam. Karena mendahului atau membersamai gerakan imam itu disebut sebagai pencuri dalam sholat ya. Kemudian seorang makmum itu juga harus menyimak bacaan imam.
Jadi makmum itu selama imam itu membacanya secara jahron, secara nyaring, tugas atau seorang makmum itu cukup menyimak saja, tidak perlu membaca sendiri, apalagi kenceng-kenceng, keras-keras sehingga mengganggu jamaah lain, mengganggu imam juga. Sedangkan kalau imam itu sedang membaca sirran atau tidak dinyaringkan, maka makmum harus membaca secara mandiri. Kemudian posisi, sebelumnya letak atau satu majelis dengan imam, artinya seorang makmum itu satu tempat, satu kawasan dengan imam. Ya, kalau imam di gedung usahakan makmumnya juga di gedung, kecuali gedungnya sudah tidak muat. Kalau imamnya di tanah lapang, makmumnya juga di tanah lapang tersebut. Jadi satu ruang, ya, satu halaman, satu tempat, itu tidak di tempat yang berbeda, kecuali penuh sehingga harus melebar kemana-mana. Kemudian posisi seorang makmum itu terletak di belakang imam, ini secara umum ya, kecuali kalau imam dan makmum atau makmumnya itu hanya satu, posisi makmum itu berjajar sebaris dengan imam, berdiri di sebelah kanan. Tapi kalau makmumnya itu dua atau lebih, makmumnya harus ada di belakang imam. Kemudian makmum juga harus mengingatkan seorang imam jika terjadi kekeliruan. Misalnya harusnya itu lanjut ke rakaat berikutnya, tiba-tiba kok imam membaca tahiyat padahal harusnya tidak tahiyat, maka seorang makmum harus mengingatkan kekeliruan imam. Nah, bagaimana caranya? Nanti caranya secara singkat. Kalau seorang makmum laki-laki melihat imam itu keliru, maka makmum laki-laki itu mengeraskan dengan membaca subhanallah, sehingga imam faham. Jadi kalau ada makmum baca subhanallah dengan kencang keras, berarti mengingatkan bahwa imam itu ada kekeliruan. Bagaimana dengan makmum perempuan? Cara mengingatkannya bagaimana? Yaitu dengan tasfik. Bagaimana itu? Menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Ya, tidak sekedar tepuk tangan loh ya. Ini dengan tasfik. Kemudian ketentuan makmum berikutnya adalah menggantikan imam jikalau imam itu berhalangan. Misalnya imam itu batal sholatnya, entah itu berhadas, entah itu pingsan, entah itu wafat dan sebagainya. Pokoknya kalau imam itu berhalangan, tugas makmum salah satunya itu menggantikan imam sampai sholat berjamaah itu purna atau selesai. Lanjut ke macam makmum. Ada beberapa macam tentang makmum. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Apa makmum muwafiq? Yakni makmum yang secara sempurna dapat mengikuti imam sedari awal, yaitu takbiratul ihram imam hingga akhir atau salam. Jadi bisa mengikuti imam sejak takbiratul ihramnya imam sampai salam ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat, tidak dapat mengikuti imam dari awal, memulai dengan takbiratul ihram dan langsung mengikuti gerakan imam saat itu dan menyimak bacaannya. Jadi langsung saja mengikuti apa yang dilakukan imam. Kalau imam itu sedang berdiri, ya berdiri, habis takbir tetap berdiri. Kalau imam itu sedang ruku, ya makmum masbuk ini takbir langsung ruku.
Kalau imamnya sedang sujud, makmum masbuk ini takbir terus langsung mengikuti sujud dan sebagainya. Jika tidak dapat mengikuti imam dalam hal rukuk, maka dianggap ketinggalan rokaatnya. Jadi kalau makmum masbuk ini tidak dapat mengikuti atau membersamai rukuknya imam, maka dianggap kehilangan rokaatnya. Ya, jadi penghitungan rokaat ini ya dianggap ketinggalan jikalau makmum tidak bisa bareng-bareng dengan imam dalam hal rukuk. Kemudian setelah imam salam, maka tidak mengikuti salam seorang makmum masbuk itu, melainkan langsung berdiri melanjutkan dan menyempurnakan jumlah rakaat yang tertinggal dan mengakhiri dengan salam ya. Jadi tidak langsung bersalam tapi menyempurnakan jumlah rakaatnya dulu, kalau sudah selesai baru salam. Lanjut ke tentang masalah mani, penghalang. Mani adalah penghalang. Apa itu? Mani adalah penghalang atau hal-hal yang dapat menghalangi untuk sholat berjamaah ya. Ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Pertama, tentang cuaca yang ekstrim. Misalnya hujan lebat, angin kencang, udara sangat panas, atau udara sangat dingin, dan bencana-bencana yang lain misalnya. Kemudian ketika ada hasrat untuk BAB, BAK, BAG, apa itu? Tiba-tiba terasa ingin buang air besar, ya buang air besar dulu, atau tiba-tiba ingin buang air kecil, ya buang air kecil dulu. Tiba-tiba ingin buang angin atau buang angin, maka ya langsung aja buang angin atau gas ya, alias kentut. Nah, itu jangan ditahan-tahan. Mau BAB jangan ditahan, mau BAG jangan ditahan, mau BAG jangan ditahan. Lalu mani yang lain adalah ketika ada bahaya, mungkin untuk diri sendiri, keluarga, dan harta bendanya ya. Kalau ada bahaya itu disingkiri dulu ya, diatasi dulu bahaya tersebut, sehingga ketika melaksanakan sholat berjamaah itu bisa melakukannya dengan khusyuk ya, tanpa berpikir tentang bahaya. Meskipun nanti ada ketentuan tentang sholat khauf ya, sholat berjamaah dikala peperangan misalnya ya, namanya sholat khauf ya. Meskipun di tempat perang itu juga disunnahkan untuk berjamaah, hanya saja ketentuannya istimewa. Kemudian mani yang lain adalah ketika makanan sudah siap tersaji ya. Ketika makanan sudah tersaji, maka sholat jamaahnya dientarkan ya, nanti saja. Tapi dahulukan makanan itu, selesaikan santapnya, sehingga selesai makan nanti baru melaksanakan sholat ya, sholat berjamaah ya. Jangan sholat berjamaah dulu ketika makanan sudah tersaji. Ini menyalahi sunnah. Kemudian mani yang lain adalah sakitnya. Seorang yang sedang sakit itu boleh untuk tidak berjamaah. Sakitnya apa? Ya sakitnya itu ya lihat ya, kondisional ya. Tidak sembarang sakit terus meninggalkan jamaah, jangan. Misalnya Anda sedang sakit panu ya tetap saja berjamaah ya. Sakit panu tidak menghalangi untuk tidak berjamaah, kecuali panunya itu sedang stadium akut ya, sehingga harus dioperasi misalnya loh, tapi jarang loh ya. Ini yang penting sakitnya apa ya, tepo-tepo orang Jawa ya. Nah,
Kemudian ada beberapa hikmah kalau kita melakukan sholat secara berjamaah. Apa hikmah atau manfaat dari sholat berjamaah? Di antara hikmah atau dampak positif yang timbul dari sholat berjamaah adalah yang pertama, tentu saja sholat berjamaah itu akan mendapatkan 27 derajat pahalanya dibanding sholat munfarid. Yang kedua, sholat berjamaah itu hikmahnya adalah dapat melatih tertib, melatih taat, dan melatih disiplin. Orang yang berjamaahnya tertib, dia akan hidupnya akan lebih tertib, dia akan menjadi seseorang yang lebih taat, dia akan menjadi seseorang yang lebih disiplin. Kemudian hikmah yang lain adalah menumbuhkan semangat kerjasama dan kerja bersama, karena harus dilakukan secara bersama-sama, berbagi tugas dan sebagainya, berarti menumbuhkan semangat kerjasama ya, dan kerja bersama. Tidak mungkin sholat berjamaah itu sendiri-sendiri dan harus kompak ya. Kerjasama kan harus kompak. Kalau tidak kompak maka jamaahnya bisa rusak ya. Imamnya sedang rukuk, makmumnya malah sujud duluan ya, imamnya baru takbiratul ihram ya, makmumnya malah sudah membaca doa ruku dan sebagainya. Tidak kompak ya, harus kompak. Kemudian dalam sholat berjamaah itu juga ada hikmah, diantaranya adalah menanamkan kesetiaan pada pimpinan. Imam sebagai pemimpin itu kan memerintahkan para jamaah atau makmum itu untuk meluruskan shaf ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufi min tamamis sholah ya. Luruskanlah barisanmu, karena lurusnya barisan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, kemudian seorang makmum kan harus taat pada perintah imam tersebut, tidak boleh balelo ya. Kemudian manfaat yang lain adalah menumbuhkan sikap demokratis ya. Kenapa demokratis? Seorang makmum itu yang datang duluan ya tempatnya di depan. Nah, tidak boleh datang belakangan sementara depan sudah ada, terus menyingkang-nyingkang ya, menyeret-nyeret atau memaksakan diri untuk berposisi di depan. Tidak boleh ya. Datang depan, datang awal duduk di depan atau berposisi atau terletaknya di depan. Datang belakangan itu ya tempatnya ya di belakang kalau di depan sudah habis ya. Itu namanya demokratis, tidak pandang jabatan, tidak pandang harta, tidak pandang ketampanan dan sebagainya. Kemudian yang lain tentang hikmah atau manfaat sholat berjamaah adalah menjalin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariah. Apa itu? Persaudaraan atau persatuan umat Islam dan persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia ya. Yang berjamaah di situ kan umat Islam semua ya, namanya sholat kan syariat umat Islam, jadi pasti yang sholat di situ adalah umat Islam, dan yang datang di situ adalah manusia ya, tidak hewan, tidak malaikat. Meskipun malaikat hadir tapi tidak termasuk dalam kategori sholat berjamaah dalam hal ini ya. Maka di sana kan isinya manusia semua, orang-orang semua. Maka di sana adalah ukhuwah atau persatuan umat manusia ya. Kan dalam jamaah itu kan merapat, artinya kan bersatu, menjaga kekompakan, menjaga kekuatan dengan berjamaah. Kemudian menghadirkan syiar Islam. Dalam hal sholat berjamaah itu kan lebih banyak makmum itu akan lebih baik. Semakin makmumnya itu banyak, maka sholat berjamaah tersebut kualitasnya makin tinggi ya, makin bagus ya. Oleh karena itu sebaiknya ya
jangan terlalu cepat jarak antara adzan dan qomat, karena menunggu yang lain untuk bisa hadir bersama-sama ya. Jangan dimonopoli imam ya, dia mengadzani langsung qomat, langsung mengimami sendiri, tidak peduli ya makmumnya itu masih dalam perjalanan. Yang penting dia sudah merasa adzan, sudah ada imamnya, langsung qomat ya. Ini tidak bijak ya. Sebaiknya dikasih kesempatan jamaah yang jarak dari rumah ke masjidnya itu agak jauh ya, diberi kesempatan kira-kira berapa lama mereka itu bisa hadir di masjid. Jangan buru-buru, namanya berjamaah itu bersama-sama ya, bagaimana sebisa mungkin dalam satu komunitas masyarakat itu bisa kompak untuk menjalankan sholat berjamaah. Nah, kita split dulu sampai di sini ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang apa? Tentang pengertian ya. Apa pengertian tadi? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan salah satunya bertindak sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Hukumnya apa sholat berjamaah tadi? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Lalu sholat apa saja yang diutamakan sholat berjamaah? Sholat fardhu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat minta hujan, sholat jenazah. Syaratnya apa? Ada imam, ada makmum. Imamnya itu tidak mengikuti gerakan atau bacaan orang lain, dan dia harus seorang laki-laki, kecuali kalau makmumnya perempuan, imamnya boleh perempuan. Kemudian kriteria seorang imam itu sebaiknya yang lebih tartil Al-Qur'annya, lebih paham sunnah Rasulnya, lebih dahulu berhijrahnya, lebih dahulu berislamnya, serta lebih dahulu hidupnya, alias lebih itu tua. Sedangkan makmum dia harus berniat sebagai makmum, kemudian mengikuti gerakan imam dan menyimak bacaan imam, satu majelis atau satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, kecuali hanya berdua maka dia di sebelah kanannya berjajar. Kemudian kalau imamnya keliru dia harus mengingatkan, kemudian jikalau imamnya berhalangan maka dia harus menggantikan. Kemudian tadi macam makmumnya ada 2 macam, yakni makmum muwafiq, yakni makmum yang sempurna dari awal hingga akhir. Kemudian juga ada makmum masbuk, alias makmum yang terlambat. Sedangkan penghalang seseorang bisa tidak melakukan sholat berjamaah itu dilihat dari cuacanya, apakah ekstrim apa tidak, kemudian dia itu sedang kebelet apa tidak, kebelet BAB, BAK, BAG. Kemudian saat itu ada bahaya yang mengancam apa tidak. Kemudian saat itu sudah siap saji makanannya apa belum. Kemudian dia kondisinya sehat apa sakit. Kalau sakit bisa ada digunakan sebagai manik, atau kalau sakit itu bisa menjadi alasan secara masyru' untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Kemudian hikmah dari atau manfaat dari sholat berjamaah tadi banyak banget ya. Ada pahala berlipat ganda 27 kali, kemudian melatih ketertiban, ketaatan dan kedisiplinan, menumbuhkan semangat kerjasama dan bekerja bersama, kemudian menanamkan kesetiaan pada pimpinan, menumbuhkan sikap demokratis, menjalin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariah, serta menghadirkan syiar Islam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara ini dulu ya bincang-bincang kita tentang apa ini? Sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa bertemu kembali pada episode berikutnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.